Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema melepaskan segala sesuatu demi Kristus. Terambil dari kitab Lukas 14 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen bukanlah sekedar memeluk sebuah kepercayaan atau agama. Karena untuk menjadi Kristen yang sejati, maka seseorang harus rela melepaskan segala sesuatu demi Kristus. Ia harus rela memikul salibnya, menyangkal diri, dan mengikut Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus tadi katakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam Lukas 14 ayat 25-27. Tentu saja apa yang dikatakan Yesus bukan berarti kita disuruh membenci dan mengabaikan orang tua, istri, anak, atau bahkan diri kita sendiri. Ada harga dan perhitungan yang harus kita bayar ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Sama seperti seseorang yang hendak mendirikan sebuah menara, maka ia harus duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Demikian juga ketika kita mau menjadi murid Yesus, maka Kristus Yesus harus lebih utama daripada apapun yang ada pada diri kita. Artinya tidak boleh ada suatu apapun atau satu pribadi pun yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Kristus. Karena ada banyak orang gagal menjadi pengikut Kristus disebabkan alasan tidak disetujui atau direstui oleh keluarga. Sebagian gagal karena terikat dengan harta benda serta kebiasaan dosa yang sudah sangat mengikat, yang tidak rela dilepaskan. Petrus setelah menjadi murid Yesus, dia mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika banyak murid Yesus yang lain mulai meninggalkan Yesus, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepada Yesus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Tercatat dalam Yohanes 6 ayat 67-69. Demikian juga bila kita sungguh mengenal bahwa Yesus Kristus adalah sumber hidup, jalan kepada kehidupan, dan sumber kebenaran satu-satunya, maka kita akan tetap membayar harga untuk percaya dan setia mengikut Dia sampai kita berjumpa dengannya di dalam kekekalan. Melalui renungan kita saat ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing, yaitu yang pertama, adakah sesuatu di dunia ini yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita terikat kepadanya sehingga kita mengasihinya lebih daripada kasih kita kepada Kristus? Yang kedua, masih adakah sesuatu kebiasaan, harta benda atau dosa yang begitu mengikat kita sehingga kita tidak berdaya untuk lepas dari keterikatan terhadapnya? Yang ketiga, adakah kita sungguh-sungguh mau membayar harga untuk mengikut Yesus dan siap melepaskan segala sesuatu demi Dia? Ingatlah pesan firman yang diucapkan oleh Yesus sendiri demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan kerelaan melepaskan dan kehilangan segala sesuatu demi Kristus, justru kita akan memperoleh segala sesuatu yang tak ternilai dan bersifat kekal abadi. Selamat berhari Minggu,
dan beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.